Halo, apa kabar semua? Saya harap semua sehat-sehat saja dan tetap bersemangat dalam belajar IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu bagaimana sih kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, dari luas Indonesia ada dua, yaitu daratan dan lautan. Mengapa ada dua? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi, ada daratan dan lautan. Yang pertama, luas daratannya ada 1.922.570 km persegi, sedangkan luas lautannya 3.257.483 km persegi. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia terletak 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menyebabkan perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menyebabkan iklim tropis. Selanjutnya, yang kedua yaitu letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Yang pertama dilihat dari segi sosial, karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Yang kedua, dilihat dari segi ekonomi, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, pala, lada, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. Sementara negara-negara lain seperti India dan Cina menjual berbagai produk barang seperti kain dan tenunan halus, porselen, dan lain-lain ke Indonesia. Ketiga, dilihat dari segi budaya, interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Manfaat letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia.
seperti pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, misalnya narkoba dan barang-barang selundupan lainnya. Yang ketiga yaitu letak geologis. Letak geologis Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia terletak pada 2 rangkaian pegunungan besar dunia. Indonesia terletak pada pusat pertemuan 2 pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan Pegunungan Sirkum Pasifik. Selanjutnya, yaitu pengaruh letak geologis Indonesia. Yang pertama, memiliki banyak gunung aktif. Kedua, kaya akan barang tambang. Ketiga, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keempat, memiliki tanah subur. Kelima, sering terjadinya gempa. Keenam, laut di Indonesia memiliki kedangkalan. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Setelah materi tadi, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Bentuklah kelompok terdiri dari 1-5 anggota kelompok. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Letak geografis Indonesia memberi dampak yang merugikan di bidang budaya. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Bagaimana peran Anda sebagai pelajar maupun remaja untuk melestarikan budaya Indonesia dari pengaruh budaya asing? Setelah diskusi, setiap kelompok untuk maju presentasi untuk bertukar pendapat antar kelompok lain.